misalkan pemilih ganda ternyata gitu kan di DPT yang sekarang. Padahal kan DPT ganda itu kan tidak termasuk yang konsen pada perbaikan sekarang. Kemudian juga kita menemukan ada beberapa pemilih yang baru sebetulnya yang kemarin itu tidak terdaftar gitu kan Pak ya. Muncul tercecer ya. Tercecer. Nah jadi kemarin waktu saya rapat dengan KPU DKI untuk semua hal semacam itu yang memang tidak masuk dalam rekomendasi Bawaslu RI tetap itu harus divalidasi gitu kan. Dan tadi validasi atau sudah tegas di juknisnya didaftar di daftar pemilih khusus. Iya. Pokoknya semuanya harus tercover. Nah kemudian ini sekarang kita masih rapat dengan Panwas Kota dan Kabupaten. Kalau menemukan hal semacam itu kan mereka yang paling tahu Pak. Kalau kita kan di provinsi ya. Nah, mereka segera mereka berkoordinasi dan kalau misalkan menemukan hal semacam itu merekomendasikan. Kayak tadi itu ditemukan rupanya memang pemilih ganda itu masih banyak untuk di DKI. Misalkan di DKI salah satu kotanya itu di Jakarta Barat itu ditemukan masih puluhan yang ganda. Nah, kalau memang puluhan tidak semata-mata nik invalid ya. Semata-mata nik invalid gitu kan. Nah, kalau ketemu yang semacam itu segera melakukan koordinasi dan merekomendasi secara tertulis. Nah, kemudian ditembuskan ke kita, ke provinsi. Nah, biar provinsi juga mengkomunikasikannya ke KPU provinsi. KPU provinsi. Ya termasuk juga yang kalau memang ada ganda antar provinsi ya itu kan harus di-delete ya Pak ya, harus dihapus kan. Jadi saya juga kemarin. Nah ini pemahaman ini siapa yang bisa menjamin bahwa kegandaan antar provinsi itu oleh sistem yang ada di KPU itu otomatis akan menghilangkan salah satu dari nama ganda itu karena ada kondisi sebagaimana PKPU tentang pemutahiran data pemilih, saya lupa nomornya itu, bagi penduduk pendatang yang sudah dipastikan akan berniat bahkan sudah berdomisili 6 bulan itu wajib didaftar oleh PPS beserta pentarlimnya sebagai pemilih di tempat asal barunya. Nah sehingga karena ada proses itulah yang menyebabkan akhirnya muncul kasus nik invalid arti ketidakjelasan daripada identitas kependudukan dari penduduk pendatang itu. Gimana bisa diberi jaminan oleh sistem yang diselenggarakan oleh KPU? Ya kita sudah bertanya juga ke KPU DKI atau kita juga katakanlah menyimak ya Pak ya dari berbagai pemberitaan atau informasi kan si Dali itu punya kelemahan kelemahan dia itu kadang-kadang banyak sebenarnya kelemahan itu yang kalau kita pantau dari proses misalkan di tingkat PPK atau di PPS. Misalkan ada data-data penduduk yang baru gitu kan, yang baru misalkan, terus dia input terus dikirim ke Sidali, ternyata itu juga nggak muncul. Ada pemilih yang misalkan yang sudah di-delete ternyata muncul lagi, gitu kan? Nah, termasuk yang Bapak, saya kira itu mungkin di Bali juga semacam itu. Bahkan terjadi kasus di Jakarta Pusat ya, itu DPT yang kemarin ditetapkan tanggal 2 itu kan ada 3 kali ya di DPT yang kedua kali itu terkoreksi salah mendelete Pak. Jumlahnya banyak sampai 6.000 salah delete. Yang kan DPT kan 3 kali ya, 3 kali penetapan. Tanggal 12-13 September terus tanggal berapa sekitar 23 atau 24 November terus kemudian kan tanggal 2. Nah, itu salah delete sampai 6.000. Nah, ketika salah delete sampai 6.000 oleh Sidali ya Pak ya, oleh Sidali. Ya Bawaslu merekomendasikan untuk mengembalikan hal semacam itu karena itu menyangkut hak pilih kan. Itu sudah benar ya. Nah, saya kira normatifnya, prakteknya sudah benar itu. Hal yang sama juga dari hasil rakor
tadi oleh KPU ke jajarannya juga dengan Karo Pemerintahan dan Disduk Dapil, di mana kami sebagai pengawas pemilu juga diundang hadir. Jadi kasus-kasus output dari sistem Sidalih KPU ini bertambah lagi kelemahannya dengan kasus misalnya di Kota Denpasar. Nah, sebelum penetapan tanggal 1, jadi DPT perbaikan terakhirnya ditetapkan di tingkat kabupaten kota 1 November. Baik dari segi laporan KPU maupun hasil pengawasan tidak ada persoalan lagi terkait dengan masalah NIK ini misalnya, atau masalah NIK yang invalid. Nah, tetapi berdasarkan output pasca 4 November, ternyata yang tadinya kita anggap tidak ada persoalan, malah muncul ada persoalan baru. Misalnya ada kasus munculnya NIK dengan sistem lama yang berkode 22 itu. Ya, walaupun kasusnya puluhan kan. Kemudian ada juga muncul yang tadinya tidak dianggap ada masalah dari segi standarisasi 16 digit NIK, muncul ya puluhan juga. Katakanlah di Kota Denpasar itu muncul 39 NIK yang invalid, yang diragukan validitasnya. Karena di 4 digit terakhir itu angkanya sama, 0000. Padahal dalam kenyataannya kan tidak mungkin ada sampai puluhan orang 4 digit terakhir itu sama. Nah, gimana? Memang ini nampaknya memperkuat sistem Sidalih KPU pusat itu memang ada soal ya. Nah, sehingga sebagai pengawas pemilu kami senang juga bahwa seperti rekomendasinya pertanggal 23 Oktober itu disuruh menganulir edaran 706 ya. Edaran dari KPU 706, kalau itu dianulir artinya sistem Sidalih itu jangan dipakai.